Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai himpunan ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang logika. Untuk kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Sebenarnya untuk himpunan ini kalian sudah pernah belajar di SMP ya. Untuk dasarnya saya kira kalian sudah paham ya mengenai himpunan. Bagaimana cara menyajikan himpunan? Cara menyajikan himpunan itu kita menggunakan kurung kurawal. Ya, ini kurung kurawal seperti ini. Ya, ini adalah cara menyajikan himpunan. Kemudian notasi himpunan itu bagaimana? Notasi himpunan itu seperti ini. Ya, ada kurung kurawalnya. Ya, terus ini X di mana? Ya, yang tanda seperti ini itu dibaca di mana atau sedemikian hingga. Ya, X di mana atau X demikian hingga. Begitu ya. Ini adalah notasi pembentuk himpunan. Kemudian ada diagram Venn ya. Diagram Venn. Ini diagram Venn sudah kalian pernah kenal ya sama diagram Venn ya. Ini U itu himpunan semesta. Himpunan semesta itu untuk semuanya. Ini adalah anggota U ya, atau himpunan semesta. Ini ada himpunan A, ada himpunan B. Yang di tengah-tengah itu adalah irisan A dan B begitu. Ya, itu adalah cara menyajikan himpunan. Kemudian ada yang dalam himpunan itu ada yang namanya kardinalitas. Kardinalitas itu bagaimana? Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal. Ya, lah kardinal itu notasinya itu NA atau banyak anggota begitu biasanya. Ya, NA itu banyak anggota. Contohnya seperti ini. A itu adalah himpunan X demikian hingga. X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Lah, kita tentukan dulu anggota himpunan A itu apa aja ya, apa saja. Anggota himpunan A yaitu bilangan prima yang lebih kecil dari 20 berarti apa saja? Ada 2, 3, 5, 7 sampai 19. Lah NA itu kardinalitas, banyak anggotanya. NA atau seperti ini ya simbolnya ya, banyak anggotanya. Lah NA-nya itu berapa? Ya dihitung, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, NA-nya itu ada 8. Begitu, itu yang namanya kardinalitas atau biasanya disebut itu banyak anggota himpunan. Banyak anggota himpunan itu NA atau simbolnya seperti ini juga tidak apa-apa. Begitu ya. Kemudian ada yang namanya himpunan kosong. Himpunan yang tidak punya anggota itu himpunan kosong. Terus ada himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian. Nah, ini notasinya himpunan bagian C, terus bawahnya ada garis lurus. Contohnya yang ini. Ya, ini adalah A itu adalah anggota himpunan bagian B. Nah, himpunan bagian itu bagaimana? Himpunan A dikatakan himpunan B, himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. B dikatakan superset dari A. Contohnya seperti apa? Nah, ini kan himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Contohnya seperti ini. Semua anggota A itu adalah himpunan
semua anggota A itu adalah anggota dari B, ya itu. Kemudian apa lagi? Kemudian selanjutnya yang himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas ya berarti ini jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama, ya. Contohnya ini, A itu X, di mana X anggota B, X kurang dari 8. X kurang dari 8 itu berapa saja. Lah sedangkan ini yang B itu 10, 20, 30 dan sampai tak hingga. Lah kurang dari 8. Lah ini adalah lebih dari 8, yaitu berarti anggota A dan himpunan A dan himpunan B itu saling lepas. Nah, kemudian ada ini yang penting, operasi himpunan. Ya, ini yang penting. Operasi himpunan itu yang pertama ada irisan. Ya, irisan himpunan A dan himpunan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Ya, ini digambarkan dalam diagram Venn, ya. Yang diarsir itu adalah irisan. Ya, ada himpunan A, ada himpunan B. Lah, yang diarsir ini adalah irisan dari A dan B. Begitu, ya. Berarti yang sama, ya, anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang sama itu berarti irisannya. Begitu, paham ya? Contohnya ini, yang A. Jika A anggotanya itu 2, 4, 6, 8, 10. Terus B-nya itu himpunannya anggotanya 4, 10, 14, 18. Maka A irisan B. Lah, simbol irisan itu seperti ini ya. Simbol irisan dan, ya. Dan itu irisan. Lah, simbol irisan itu seperti ini. Lah, yang sama itu mana? A dan B, anggota himpunan A dan himpunan B itu yang sama mana? Yang sama itu 4. Nah, sama-sama ada 4-nya ya. Terus 10. Oh, berarti irisan A dan B itu 4 dan 10. Begitu. Irisan itu berarti yang sama. Ya. Nih. Terus selanjutnya ada gabungan. Gabungan ya berarti seperti ini. Nah, simbolnya simbol gabungan, ya. Nah, gabungan itu bagaimana? Gabungan ya berarti antara himpunan A dan B itu digabungkan, ya. Contohnya yang ini, jika A itu anggotanya 2, 5, 8, B nya 7, 5, 22, maka gabungannya A gabungan B ya digabungkan semuanya. Yang sama ditulis 1 kali. 5-nya kan ini sama ya. Oh, berarti yang sama ditulis 1 kali saja. Tuh. Terus komplement. Komplement itu berarti yang bukan, ya. Komplement itu yang bukan, intinya yang bukan. Nah, cara menulis komplementnya itu seperti ini. A pangkatnya itu C, itu dibaca A komplement, ya, atau A tanda petik di atas, itu komplement. Ini misal contohnya ya, misalkan U itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9, ya. A nya itu 1, 3, 7, 9. Maka A komplement, ya, A komplement, ya, tahu ini lebih mudahnya pakainya biasanya simbolnya itu pangkat C, ya. A komplement, A pangkat C itu berarti ya ini selain A yang di U, ini anggota semestanya itu U, selain yang A,
1 sudah di A ada, 2 di A tidak ada, berarti A komplemennya ditulis 2. 3 ada ya, 4 tidak ada, 4 komplemennya. Pokoknya berarti semua anggota yang di U tetapi tidak ada di A, ya, bukan A, berarti A komplemen. Begitu maksudnya ya. Terus apa lagi? 3, 4, 5 kan tidak ada ya. Ini masih kurang ya, 5, 4, 5, 6 ya kan. 4, 5, 6, 7-nya ada di sini. Ini masih kurang 5 ya. 7-nya ada di sini, 8 gitu. 8-nya karena di A tidak ada, berarti di sini termasuk A komplemen. Begitu. Ini saya jelaskan yang sering keluar di OSK aja ya. Nah, kemudian ada selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Itu namanya selisih. Nah, diagram Venn-nya seperti ini. Ini yang diarsir. Ya, itu adalah A dikurangi B. Contohnya, jika A itu 1 sampai 10, B-nya itu 2, 4, 6, 8, 10, maka A dikurangi B berarti ya yang ada di A tetapi tidak ada di B. Begitu, A dikurangi B nya. Kan A-nya itu 1 sampai 10, B-nya itu kan 2, 4, 6, 8, 10 ya. A dikurangi B itu yang ada di A tapi tidak ada di B. 1 kan ada di A tapi tidak ada di B. Berarti A dikurangi B, 1 itu termasuk. 2 karena ada di B berarti bukan. 3 di B kan tidak ada, berarti ditulis. Seperti itu caranya. A dikurangi B ya. Kemudian selanjutnya ada beda setangkup. Ini juga penting. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak pada keduanya ya. Berarti selain irisannya. Nah, diagram Venn-nya seperti ini. Ada A, ada di A dan ada di B tetapi tidak pada keduanya. Berarti selain irisannya itu adalah beda setangkup maksudnya. Paham ya? Ini. Nah, kemudian selanjutnya ini yang penting ya. Ini A gabungan B itu rumusnya A ditambah B dikurangi A irisan B. Ini yang penting. Ini ditulis ya. Ditulis A gabungan B itu sama dengan A ditambah B dikurangi irisannya. Nah, ini yang penting ditulis. Terus selanjutnya apa lagi? Yang hasil operasi beda setangkup ya. Yang beda setangkup itu tadi maksudnya seperti apa? Kalau yang beda setangkup itu, beda setangkup kan tadi kan seperti ini ya. Kalau ini irisan ya. Ini yang diarsir itu irisan. Lah, beda setangkup itu lawannya irisan. Ya, jadi ini yang diarsir. A dan B tetapi bukan keduanya. Ini beda setangkup. Lah, untuk beda setangkup itu ini rumusnya. A ditambah B dikurangi 2 kali A irisan B. Ditulis ya. A beda setangkup sama B ya. Itu rumusnya A ditambah B dikurangi 2 kali A plus 2A irisan B. Itu, ini yang penting. Terus lagi itu yang 3 nih.
yang himpunannya ada 3 ini. A gabungan B gabungan C itu sama dengan A ditambah B ditambah C dikurangi A irisan B dikurangi A irisan C dikurangi B irisan C ditambah A irisan B irisan C. Ya, kita tulis di sini. A gabungan B gabungan C itu sama dengan A ditambah B ditambah C dikurangi A irisan B dikurangi A irisan C dikurangi B irisan C ya, ditambah A irisan B irisan C. Ini operasi himpunan yang penting ya, ini operasi himpunan yang penting. Untuk lebih mudahnya sebenarnya menggunakan diagram Venn ya, diagram Venn. Nah, ini irisan. Kalau irisan itu yang dimaksud itu keduanya yang sama ya. Ada di A, ada di B, itu berarti irisannya. Ini beda setangkup. Berarti yang hanya A saja atau hanya B saja. Begitu. Terus kalau misalkan nanti latihan soal saja ya. Kemudian latihan soal, contoh soal ini. Berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5 atau berarti gabungan ya. Berarti 3 yang habis dibagi 3 gabungan yang habis dibagi 5 atau. Nah, kita misalkan A-nya itu adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3, itu A. Yang B itu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. Lah, tadi kalau atau gabungan A gabungan B itu kan rumusnya ini ya. A gabungan B itu rumusnya ini. A ditambah B dikurangi A irisan B. Ya. A gabungan B itu rumusnya A ditambah B dikurangi A irisan B. Ya. Ini. Nah, berarti kan kamu harus cari ini dulu satu-satu. A-nya itu berapa, B-nya itu berapa, A irisan B-nya itu berapa. Ya. Nah, setelah kita misalkan terus kita cari A irisan B. A irisan B itu berarti himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5. Yang habis dibagi 3 dan 5 berarti kamu cari KPK-nya kamu cari KPK-nya 3 dan 5. Berarti berapa? 15. Berarti A irisan B itu adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 15. Begitu, paham? Ulangi. Berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5? Ya. Berapa? Tadi kan kalau yang ini ya, nilai mutlak ya biasanya kalau itu. Tapi dalam himpunan itu nilai mutlak ini maksudnya itu banyak anggota. Tadi sudah ya, atau NA. Ya. Jadi sudah dijelaskan. Nah, ini berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5. Berarti karena ini atau kan gabungan A gabungan B, ini rumusnya ya. Lah, dimisalkan A-nya itu adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3, B-nya itu yang habis dibagi 5. Nah, irisannya itu berarti kamu cari KPK antara 3 dan 5. Berapa? 15. Berarti A irisan B itu adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 15. Begitu ya. Cara mencarinya bagaimana? Kita menggunakan floor ini ya. Ini floor. Lah, kalau dalam bahasa matematika atau pemrograman ya, itu ada yang namanya floor, ada yang namanya chain
Ya, floor itu adalah pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah. Kalau child itu pembulatan ke atas. Begitu. Contohnya apa? Berarti misalkan ada 10 dibagi 3 ya. Nah, ini adalah simbol child. Nih. Kalau floor itu kayak gini. Nah, ini child, ini floor. Ya, child 10 dibagi 3 kan 3, berapa lebih ya? Oh, berarti dibulatkan jadi 4 karena pembulatan ke atas. Kalau yang 10 bagi 3 karena floor berarti 10 bagi 3 kan 3, sekian ya. Berarti 3 ikutnya begitu. Ini child, ini floor. Lah, untuk yang himpunan ini kita gunakan floor ya, pembulatan ke bawah. Begitu ya. Nah, yang A itu kan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3, berarti 100 dibagi 3. Ya, 100 dibagi 3 itu 33. Ya, karena pembulatan ke bawah. Terus B-nya itu 100 dibagi 5, 20. A irisan B itu kan tadi kan yang habis dibagi 15, berarti 100 dibagi 15. 100 dibagi 15, 6. Nah, terus tinggal masuk ke rumus. A-nya itu 33 tambah 20 dikurangi 6 sama dengan 47. Jadi ini jawabannya. Begitu ya. Kemudian untuk latihan soalnya nanti akan saya berikan di grup. Begitu ya. Nah, silahkan dipahami baik-baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.